Shalom Legacy Center. Wow, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Legacy Center malam hari ini. Mari buka hati kita mau bersukacita karena saya percaya ada sukacita yang Tuhan sediakan malam hari ini buat kita semua. Dan bahkan ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita terima malam hari ini. Mari kita bersukacita, kita boleh bangkit berdiri, kita sembah Dia, kita puji Dia malam hari ini. Yang mau sorakan haleluya. Ada anggur yang baru tercurah buat kita saudara, mari kita terima. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari kita bersukacita bersama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan iman kita bersama katakan, menanggung dosa lari pangkatkan. Mari bersorak bagi Dia sama-sama. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari yang bersukacita katakan amin. Anggur yang baru kami terima Tuhan. Mari bersama dengan sinir, mari kita katakan Roh Kudus tercurah buat setiap kami. Come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dengan sukacita bersama dengan kami. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan iman yuk sama-sama. Belenggu dosa bagi pangkatkan. Mari bersorak bagi Dia, haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari lebih lagi dengan sungguh anggur. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya Tuhan, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kesetiaan-Mu buat hidup kami. Sore malam hari ini kami siapkan hati kami siapkan hidup kami Tuhan. Biar malam hari ini kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa melihat semua kebaikan-Mu. Ajar setiap kami untuk bisa melihat segala sesuatu itu terjadi karena Tuhan Yesus baik. Kau yang baik, yang sanggup melakukan segala perkara
so faithful, so constant, so loving and so true, so powerful. In all you do, you feel me, you see me, you know my every move. You love for me to sing to you. I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me, my witness, and I know that you have come down, even to run upon my heart, to remind me who you are. Oh, Jesus, so patient, so gracious, so powerful and true, so wonderful. In all you do, you feel me, you see me, you know my every move. You love for me to sing to you. Lord, I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me, my witness, and I know that you have come down, even to ride upon my heart, to remind me, Lord, I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me, my witness, and I know that you have come down, even to ride upon my heart, to remind me, Lord, I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me, my weakness, and I know that you have come down, even to ride upon my heart, to remind me who you are. I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me, my witness, and I know that you have come now, even to ride upon my heart, to remind me who you are. Oh, remind me of who you are, Lord. Oh, Kau hadir Tuhan, jemaah kami
Mari bermazmur di hadapan Tuhan malam hari ini. Syaralamu, syaralamu, lalalaga, yaralamu, lalalamu. Penuhi mulut kami dengan pujian Tuhan. Yesus, Yesus.
What a beautiful praise and worship. Kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Allah yang selalu ada bersama kita melewati setiap musim kehidupan. Saudara, Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow, Alkitab menyatakan Elia adalah manusia yang biasa aja, sama kayak kita. Tapi Tuhan menjawab doa Elia. Kenapa? Jawabannya simpel, saudara. Karena dia telah bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, di masa-masa seperti ini, kita harus makin bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus taruh iman kepercayaan kita lagi di hadapan Tuhan. Kita harus makin bersungguh-sungguh berdoa. So, jangan skip momen ini, karena kita mau sama-sama bangkitin iman kita lagi. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, sebab Yakobus 5 ayat 15 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kami boleh sama-sama melewati ibadah online lagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap gadget yang Tuhan kasih buat kami. Terima kasih untuk setiap jaringan internet yang masih Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan untuk teknologi yang masih Tuhan fasilitasi untuk kami, sehingga kami masih boleh sama-sama berkumpul secara online hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami mau angkat doa dari teman-teman kami dengan bersungguh-sungguh Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk teman kami yang lagi sakit COVID-19 dan sakit tifus. Tuhan, kami mau bilang kesembuhan nyata dari Tuhan. Kami mau bilang COVID-19 diam, tenanglah, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap teman kami yang lagi sakit tifus, Tuhan, kami percaya, kami berdoa ada kesembuhan yang nyata Tuhan kasih buat teman-teman kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang merindukan mendapat beasiswa. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan beasiswa yang terbaik di tempat yang baik dengan waktu yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat keluarga demi keluarga dari Legacy Center. Biar terus ada kerukunan dan pemulihan. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang suka dengan pemulihan, dan Tuhan terlalu sanggup untuk memulihkan setiap keluarga demi keluarga. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang lagi melaksanakan kuliah secara online dan skripsi online. Kami berdoa biar Tuhan kasih kelancaran secara sempurna. Kami tahu Tuhan lewatin skripsi online itu gak gampang, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan kasih hikmat, Tuhan akan kasih kebijaksanaan untuk setiap teman-teman kami boleh melewati skripsi online dan perkuliahan online secara baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama supaya sembuh dari keterikatan obat. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah obat di atas segala obat. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup mencabut setiap keterikatan obat-obatan Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan yang nyata Tuhan kasih hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah menjawab setiap doa-doa dari teman-teman kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami yang udah boleh lulus dengan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami wisudawan, wisudawati yang boleh melewati wisuda online secara baik Tuhan. Kami mengucap syukur, kami tahu Tuhan wisudawan di tahun 2020 adalah lulusan emas Indonesia. Kami mengucap syukur untuk setiap mereka yang udah boleh lulus di tahun 2020 ini Tuhan. Tuhan, di hari-hari ini kami mengucap syukur untuk setiap teman-teman kami yang masih diberikan ide-ide bisnis yang baru. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau masih terus memberikan kreativitas, Engkau masih terus buka jalan buat setiap teman-teman kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin kami Tuhan. Kami berkati untuk Opa Niko Tuhan Yesus. Biar Opa Niko terus punya hati yang takut akan Tuhan, terus semakin intim sama Tuhan, supaya Opa Niko bisa terus dapat visi misi yang baru dari Tuhan, memimpin gerejamu, memimpin jemaatmu Tuhan Yesus,
untuk setiap yang udah Tuhan percayain untuk Opa Niko. Tuhan, kami juga berdoa buat Pastor Ivan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan kasih buat Pastor Ivan. Tuhan, kasih kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan, terus kasih hati yang baru. Tuhan, terus kasih iman yang baru buat Ko Ivan. Tuhan Yesus, biar Ko Ivan bisa jalanin setiap hari, hari demi hari penuh dengan sukacita. Kami berdoa buat Civinda, kami berdoa buat Keke, kami berdoa buat Lilin, kami berdoa buat Ethan. Tuhan, biar keluarga ini aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Seluruh keluarga besar Ko Ivan aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Pastor Daniel. Terima kasih untuk setiap hati, untuk setiap tangisan dan air mata yang dia terus berikan untuk jiwa-jiwa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar lewat hidup Ko Daniel ada mimpi-mimpi Tuhan yang terus terjadi. Tuhan, akan ada kegerakan demi kegerakan untuk generasi muda, untuk sekolah demi sekolah Tuhan, untuk kampus demi kampus Tuhan. Biar kami pasukan-pasukan yang ada di bawah Pastor Daniel, di bawah Ko Daniel Tuhan, kami bisa sama-sama sepakat menjalankan setiap visi dan misi yang Tuhan berikan untuk Ko Daniel. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami hari ini mau berdoa buat Indonesia. Kami mau bilang, damailah Indonesiaku. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, biar terus ada ketenteraman, ada terus hati yang takut akan Tuhan. Berkati Pak Jokowi dengan seluruh jajaran menteri yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada di atas kami Tuhan. Tuhan, kasih hikmat, Tuhan kasih kebijaksanaan untuk terus bisa memimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Kami merindukan ada pertobatan Tuhan dari bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah tanahmu, diberkatilah umat-umatmu Tuhan. Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, biar Tuhan boleh undang setiap kami untuk kami boleh menginjakan tanah perjanjian Tuhan, tempat di mana Tuhan pernah menginjakan kaki. Kami juga mau menginjakan kaki di sana Tuhan, supaya kami bisa melihat ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Israel, Yerusalem dimenangkan Tuhan. Ada orang-orang yang mau terus percaya sama Tuhan. Mau ada orang-orang, ada jemaat dan umat-umat Tuhan yang mau terus menaruh pengharapannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berdoa buat setiap anak-anak muda. Berdoa Tuhan Yesus buat Wadah Legacy Center, buat Wadah Next Gen Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan udah nubuatkan kami jadi generasi Yeremia. Kami mau terus melangkah, kami mau terus maju Tuhan, jadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang cinta sama Tuhan, yang melayani bangsa ini seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Supaya dari kami Tuhan lahir dan timbul hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang terus mencintai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar ada Pentakosta ketiga terjadi Tuhan, lewat hidup kami, lewat pelayanan generasi Yeremia Tuhan. Kami berdoa Pentakosta ketiga segera Tuhan Yesus. Segera, makin kami lihat makin dahsyat, makin luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar lewat Pentakosta ini Tuhan, amanat agung bisa selesai Tuhan Yesus. Sebab kami percaya akan ada jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Sebab inilah momentum Tuhan, akan ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur karena Kau adalah Allah yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan udah ajarin kami untuk kami bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan adalah Allah yang terlalu sanggup, dan Tuhan adalah Allah yang mau menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh our beloved pastor, Pastor Stefanus Yordan. So, mari siapkan hati kita lebih lagi untuk kita sama-sama sungguh-sungguh terima firman yang baru dari Tuhan. Enjoy the sermon. God bless you. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang baru, kami masih boleh beribadah. Kami rindu mendengar isi hati-Mu untuk setiap kami Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi setiap kami, urapi mulut bibir hamba-Mu. Biar hanya firman yang benar, firman yang hidup, firman yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Firman itu yang masuk di dalam kehidupan setiap kami Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan memberkati banyak orang. Jadikan kami pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya waktu firman-Mu dilepaskan, ada kuasa dan otoritas Tuhan dicurahkan. Yang sakit kami terima kesembuhan, yang lemah kami mendapat kekuatan, yang putus asa kami terima pengharapan, dan mujizat-Mu masih terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa.
Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya beri judul hari ini adalah mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Saya ambil kisah ini dari seorang bernama Elia. Elia adalah nabi Tuhan yang luar biasa, termasuk salah satu nabi besar pada zamannya. Dan kalau kita perhatikan, apakah hidup Elia mulus-mulus begitu saja? Ternyata tidak. Elia menghadapi yang namanya ketakutan dalam kehidupan dia. Justru di saat dia menghadapi ketakutan di dalam kehidupan dia itu, di situ Tuhan mengajarkan ketakutan dia itu bisa berubah menjadi kekuatan dalam kehidupan dia. Bahkan dia bisa menguatkan orang lain, mujizat terjadi di dalam kehidupan orang lain melalui hidupnya Elia. Nah, kisahnya kalau kita perhatikan pada saat itu, Israel ada di zaman kepemimpinan raja bernama Ahab. Ahab ini punya istri yang kurang baik, saudara ya. Namanya Isabel. Isabel ini punya satu karakter yang cukup mendominasi kalau saya pikir ya. Karena dia punya trik-trik bagaimana justru Ahab banyak kali diajarkan trik-triknya itu oleh istrinya. Nah, kita akan lihat justru bagaimana dalam kisah ini, saudara, waktu zaman pemerintahan Ahab itu, karena sikap Ahab yang menjauh daripada Tuhan, hatinya menjauh daripada Tuhan, bahkan dia mengambil istri perempuan Sidon. Yang jelas-jelas Sidon adalah lambang penyembahan berhala pada saat itu, karena orang Sidon menyembah banyak dewa. Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Ahab, karena Ahab membawa seluruh bangsa Israel ini justru malah menyembah yang namanya Baal, menyembah dewa-dewa, menyembah Allah yang bukan Allah yang benar. Itu yang membuat akhirnya ada kelaparan, ada kekeringan terjadi di zaman pemerintahan Ahab. Nah, pada saat itu Elia dipakai Tuhan untuk menghentikan hujan, sehingga hujan itu tidak turun sekian lama di dalam zaman pemerintahan Ahab. Tentu apa yang terjadi? Kalau tidak ada hujan, terjadi kekeringan. Kalau terjadi kekeringan, maka tidak ada bahan makanan. Hewan pun tidak mendapatkan minum, manusia pun akan mati. Karena ini kekeringan, bicara soal tidak turun hujan. Pada zaman itu, saudara, Ahab ini menjadi benci sama Elia. Kenapa? Karena Ahab merasa bahwa Elia lah penyebab tidak turunnya hujan. Elia seperti penyebab malapetaka yang terjadi untuk kerajaan yang ada di bawah kepemimpinan Ahab. Nah, tapi kita lihat kisahnya. Pada saat kekeringan itu terjadi, Tuhan memelihara seorang bernama Elia ini. Pada saat itu Tuhan bilang, Elia, kekeringan sudah terjadi, so kamu sekarang pergi ke tepi sungai Kerit, sebab di tepi sungai Kerit aku akan memelihara hidupmu. Kamu bisa minum dari air sungai Kerit, dan akan ada burung gagak yang akan datang untuk memberikan makanan secara rutin dalam kehidupanmu. Ini sesuatu yang unik, sesuatu yang menurut saya ini mujizat. Orang yang mengikuti tuntunan Tuhan, sekalipun ada di masa kekeringan, Tuhan akan tetap memelihara hidup dia. Elia dipelihara Tuhan dengan cara yang tidak lazim. Mungkin hari-hari ini adalah masa-masa kekeringan buat kita semua. Tapi kalau kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan instruksi-instruksi, sehingga hidup kita akan tetap bisa survive sekalipun di masa kekeringan. Maka saudara, hari-hari ini kita sangat butuh instruksinya Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Bahkan kalau memang Tuhan menyuruh kita mengerjakan sesuatu yang tidak lazim, kita harus berani lakukan. Karena kalau itu tidak lazim secara manusia, tapi kalau Tuhan bilang memang itu caranya, maka mungkin cara yang tidak lazim itu yang Tuhan pakai untuk bisa menyelamatkan kehidupan kita di masa kekeringan ini. Nah, kita lihat kisahnya. Pada saat itu Elia pergi ke tepi sungai Kerit, dan Tuhan mengutus burung-burung gagak itu datang ke tepi sungai Kerit itu untuk memberikan makan. Ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin pagi dianterin roti, mungkin siang diantar nasi uduk, saudara, atau nasi kuning gitu ya, mungkin malam diantar steak, saya nggak tahu. Tapi intinya bahwa Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit. Tapi perhatikan, Alkitab mencatat, satu kali sungai Kerit pun menjadi kering. Satu kali sungai Kerit pun menjadi kering. Walaupun kita diluputkan dari berbagai masalah,
di masa-masa orang mengalami kekeringan. Ada masa, saudara. Ada masa di mana kita pun terkena imbasnya. Jadi kalau saudara mengalami rasa-rasanya kok saya belum diluputkan ya. Rasa-rasanya kok saya malah terkena imbasnya yang sama seperti apa yang dialami oleh dunia ini. Saudara jangan takut. Saudara perhatikan instruksi demi instruksi yang ada di firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya mujizat pasti terjadi. Dan pada saat itu, waktu air sungai Kerit mulai menjadi kering, Tuhan berfirman kembali. Orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk memelihara cuman sampai sepotong atau setengah jalan. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara sampai akhir. Kalau kita terus ikuti dalam rencana Tuhan, Tuhan menjanjikan untuk memelihara hidup kita dari awal sampai akhir, saudara. Sekalipun kita mengalami goncangan, sekalipun kita mengalami masalah di perjalanan kehidupan itu, tapi Tuhan menjanjikan, Tuhan akan terus memberikan instruksi lepas instruksi dalam kehidupan kita. Nah, pada saat itu, instruksi Tuhan berikutnya apa? Pergilah ke Sarfat. Nah, saudara, Sarfat adalah wilayah Sidon. Dan Tuhan bilang, aku sudah mengutus orang janda untuk memelihara hidupmu. Nah, saudara, dalam benak kita manusia normal, kalau dibilang ada seorang janda memelihara hidup kita di masa-masa kekeringan, yang ada di benak kita pasti gini, oh janda ini pasti janda kaya. Mana mungkin sih janda miskin bisa membantu kehidupan orang lain? Mungkin buat dia sendiri juga sudah susah. Itu mungkin yang ada di benak kita. Cara-cara gimana Tuhan mau tolong hidup kita, mungkin kita sudah prediksi gitu ya. Tuhan kayaknya nih, supaya saya bisa lepas dari masalah, saya harus ditolongnya sama si A, si B, si C. Tapi mungkin Tuhan berkata lain. Dan betul, apa yang terjadi? Coba kita lihat kisahnya di 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17 ayat yang 10, dikatakan, sesudah itu, sesudah sungai Kerit itu kering, sesudah firman yang baru dilepaskan, setelah instruksi yang baru Tuhan berikan, setelah itu, Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Sarfat itu wilayah Sidon, ingat saudara? Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ternyata apa yang ditemukan oleh seorang bernama Elia waktu dia sampai di pintu gerbang Sarfat, ternyata dia menemukan bukan janda kaya, tapi ada seorang janda yang berkekurangan, yang sedang mencari kayu api. Lalu Elia ini yang entah datang dari mana, karena Elia bukan orang Sidon, saudara, bukan orang Sarfat, orang asing. Jadi Elia ini orang dari kota asing, kota lain, tiba-tiba datang mungkin dengan logat yang berbeda, ngomong sama perempuan ini, berkata gini, ibu, berikan aku minum. Nah, ternyata waktu Elia ngomong begitu, janda ini melepaskan pekerjaannya pada saat itu yang sedang mencari kayu api, dia ngambilin minum. Ini menarik, saudara. Janda ini berani bayar harga untuk melepaskan apa yang sedang dia kerjakan untuk menolong Elia. Ini cara yang tidak lazim. Kalau kita menjadi si janda yang Tuhan mau tolong, apakah janda ini tahu bahwa Tuhan mengutus Elia untuk menolong hidup dia? Janda ini nggak tahu. Apakah janda ini tahu bahwa satu kali mujizat terjadi melalui Elia dalam kehidupan janda ini? Tidak. Yang janda ini tahu, dia ketemu sama seorang laki-laki asing yang mungkin jenggotnya tebal dan mungkin gayanya sedikit nyentrik, karena nabi-nabi pada zaman-zaman itu nyentrik, saudara. Dan ketemu orang nyentrik begini, mungkin dia bilang, ini siapa? Dia nggak tahu apa, hidupku tuh lagi susah. Sebentar lagi nih aku mati, karena kalau kita baca kisahnya, dia mengumpulkan kayu api itu cuma 1-2 potong saja. Kenapa? Karena dia cuma bisa mengolah sedikit makanan, lalu dia akan mati karena nggak punya lagi makanan, nggak ada orang yang bisa tolong dia, karena kelaparan terjadi di seluruh wilayah. Nah, itu yang terjadi. Jadi bayangkan, dalam keadaan dia susah, seolah Tuhan mendesak janda ini untuk meninggalkan pekerjaannya itu dalam keadaan susah, saudara. Harus tolong Elia, yang jelas-jelas adalah orang asing di dalam kehidupan dia. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini Tuhan sedang kirim Elia di dalam kehidupan kita. Orang-orang asing yang kita harus tolong, padahal kita sendiri lagi butuh pertolongan, saudara. Nah, kita teruskan kisahnya. Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi. Jadi belum selesai ngambil air, lagi pergi ngambil, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini sebenarnya keterlaluan, saudara ya. Udah tahu musim kering,
Air itu susah. Dia minta air. Oke lah, mungkin janda ini masih bisa carikan. Walaupun dengan susah payah. Mungkin stok airnya juga tinggal segitu-gitunya. Tapi berikutnya yang menarik lagi, janda ini belum selesai ngambil air, tiba-tiba laki-laki asing ini ngomong gini, lapar, minta makan sekalian. Minta roti, bahkan yang diminta adalah roti. Di sana yang diminta ambil sepotong roti. Roti di sana adalah roti berbahan dasar gandum. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya jelas, saudara ya. Roti berbahan dasar gandum. Ini kan nonsens. Musim paceklik tidak ada yang dapat dituai. Bagaimana bisa dapat bahan dasar gandum? Itu pasti mahal harganya. Janda ini bukan janda kaya. Gimana bisa dia punya bahan dasar gandum untuk roti yang diminta sama Elia? Ini sih sebetulnya keterlaluan, saudara ya. Kalau kita ketemu model orang kayak Elia dalam masa-masa sukar gini, kita akan bilang, ini orang nggak tahu diri. Nggak tahu apa orang lagi susah, gitu ya. Tapi kita lihat, nah janda itu berkata begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Saudara perhatikan kalimat ini. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti di sini. Nah, roti di sana dalam bahasa Ibrani-nya adalah roti berbahan dasar tepung. Tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian, perhatikan ini saudara, ini ada sebuah prioritas yang dikatakan sama janda ini. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi si janda itu, dan bagi anakku. Prioritas kedua dari janda ini adalah dirinya, anaknya. And then, setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dia sudah tahu nasib yang akan terjadi, nasib yang akan menimpa hidupnya, dia sudah tahu. Karena dia tidak bisa lagi mencari pertolongan dari mana-mana. Janda ini sudah sangat tahu. Janda ini sudah memprediksi apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya ke depan. Karena semuanya sudah clear, sudah jelas. Kematian ada di depan mata dia. Janda ini ngomong gini, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sekalipun di masa sulit dalam kehidupan janda ini tidak pernah mengecilkan arti Tuhan dalam kehidupan dia. Makanya dia selalu tahu bahwa Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu hidup. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Bagaimana hari-hari ini dengan kita? Jangan-jangan kita lebih terpaku kepada keadaan dunia ini. Sampai kita lagi melupakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Mari saudara, kalau engkau mengalami masa-masa ini dan engkau berpikir bahwa Allah yang kita sembah kalah oleh pandemi ini, kalah oleh resesi ini, salah, kita salah besar. Justru Allah yang kita sembah adalah selalu menjadi Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah bergetar karena masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat kuncinya. Janda ini terima mujizat. Ya, pertama, Elia bilang gini di 1 Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi, perhatikan, ada sebuah perubahan prioritas. Buatlah lebih dahulu bagiku, kata Elia, sepotong roti. Nah, roti di sini adalah berbahan dasar tepung. Tapi roti di sini adalah roti yang baru jadi atau masih panas. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya 3 kata roti yang digunakan, 3-3-nya berbeda, saudara ya. Nanti saya akan jelaskan. Roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Ini prioritasnya berubah. Bawalah kepadaku, kata Elia dulu. Kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Oke, kita akan telaah 3 poin ini. Sederhana, singkat. Yang pertama, kunci janda ini terima mujizat adalah jangan takut. Elia berkata di ayat ke-13, jangan takut. Bahasa aslinya berkata begini, it is not worth it. Ini nggak sepadan untuk kamu takut. Kenapa? Karena kamu nggak tahu mujizat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupanmu. It is not worth it. Nggak sepadan untuk kamu takut. Saudara, hari-hari ini saya tidak bisa menyalahkan kalau kita mengalami takut. Tapi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh ketakutan. It is not worth it. Nggak sepadan, saudara. Kalau hidup kita dihabiskan dengan rasa takut hari-hari ini, it is not worth it. Nggak sepadan. Kenapa? Karena di depan sana Tuhan akan lakukan banyak mujizat untuk kehidupan kita. So, kalau kita hidup di dalam ketakutan dan habis waktu untuk menghabiskan waktu dengan takut, saudara, kita tidak akan bisa melihat mujizat. Kita nggak akan bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Kita akan dirundung dengan ketakutan, dan ketakutan itu akan menjadi
lingkaran setan di dalam kehidupan kita. So stop worry, stop untuk takut, stop untuk takut. It is not worth it. Gak sepadan, saudara. Tidak sepadan untuk takut. Tapi dalam terjemahan Inggris lebih jelas gini ya. Jangan takut, go and do. Pergi dan lakukan. Ini bicara mengenai kita harus merespon, saudara. Merespon terhadap firman, merespon terhadap janji Tuhan. Responi. Hari ini saudara sudah mendengar tentang janji Tuhan ini. Responi, saudara. Janji Tuhan ini kita harus responi. Dan kunci yang kedua, setelah jangan takut apa? Hidup di dalam firman kebenaran. Hidup di dalam firman kebenaran. Kita tahu destiny, nasib dari janda ini adalah kematian. Karena janda ini udah tahu banget, dia pasti mati. Karena dia tinggal punya sedikit bahan makanan itu dan sudah tidak ada yang bisa tolong dia. Dia harus menghadapi kematian. Dalam bahasa Inggris jelas, janda ini punya anak laki-laki, the son, anak laki-laki. So saudara bayangkan, dia tahu di mata dia ada nasib seorang anak laki-laki yang harus mati di tangan dia. Ini nggak mudah, saudara. Saya adalah orang tua, saya adalah ayah dari 3 orang anak. Kalau saya melihat anak saya kelaparan, saya akan lebih dahulu memberi makan anak saya daripada saya memenuhi rasa lapar saya. Sekalipun saya sama-sama lapar dengan anak saya. Karena itulah kasih seorang ayah, kasih orang tua kepada anak. Nah, saudara bayangkan janda ini ada di posisi di mana dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi untuk hidup dirinya, bahkan dia nggak bisa tolong anaknya. Ini dalam masa yang sangat sukar yang dihadapi di dalam kehidupan janda ini, saudara. Tapi di sini dikatakan hiduplah di dalam firman kebenaran. Kenapa? Waktu firman itu masuk, yang dilepaskan oleh Elia ini kan firman Tuhan. Karena Tuhan mengutus Elia untuk menyampaikan firman-Nya. Waktu firman itu dikatakan, dilepaskan oleh seorang bernama Elia. Firman Tuhan dilepaskan dan janda ini terima. Firman kebenaran itu diterima. Waktu firman itu masuk, maka yang mati akan keluar. Waktu firman kehidupan masuk, maka yang mati akan dibangkitkan. Apapun yang mati di dalam kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan akan bangkitkan waktu kita hidup di dalam firman. Makanya saudara, hari-hari ini kita harus banyak baca firman. Banyak mengunyah firman. Sebab firman Tuhanlah yang akan membuat kita kuat menghadapi masa-masa ini. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kehidupan di dalam setiap kematian yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang mati dalam ekonomi, mati di dalam bisnis, mati di dalam hubungan, mati di dalam kasih, mati di dalam banyak hal. Waktu firman masuk, firman adalah sumber kehidupan. Dia akan mengubah yang mati menjadi hidup. Sekalipun di hadapan kita ada nasib yang begitu jelas. Misalkan nasib kita adalah udah pasti bangkrut, nasib kita adalah udah pasti gagal. Saudara, jangan takut, jangan takut. Hidupi firman, maka firman itu akan membangkitkan yang mati, saudara. Dan yang ketiga adalah, dilihat kembali ke ayat 13, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Kenapa saya bilang ini? Karena tadi ada prioritas, saudara. Prioritas yang pertama, janda ini bilang gini, aku mau ngolah makanan ini buat aku, anakku, lalu kita mati. Tapi Elia bilang gini, no, it's not correct. Itu nggak benar. Ya, yang benar adalah gini, bikin dulu buatku, kata Elia. Dan baru kamu bikin buat dirimu. Lalu kamu bikin buat anakmu. Hasilnya apa? Waktu prioritas dirubah. Yang tadinya dia prioritasnya hanya kepada dirinya, keluarganya, ujungnya adalah kematian. Tapi waktu dia prioritaskan Elia, dan apa arti dari Elia, saudara? Elijah, the God of Jehovah. Arti dari Elia adalah the God of Jehovah, Allahnya bangsa Israel, the God of Jehovah. Bayangkan, Allah yang mengatasi segala Allah. Itu arti nama dari Elia. Nah, waktu Allah yang mengatasi segala Allah itu kita utamakan sebagai prioritas di dalam kehidupan kita, baru kita perhatikan diri kita, baru kita perhatikan keluarga kita. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Wow, ini menarik sekali. Perubahan prioritas, walaupun sedikit, tampaknya sedikit banget perubahannya. Kenapa? Aku dan anakku, aku dan keluargaku. Mungkin banyak kita berdoa, aku. Tapi hari ini doa kita harus dirubah. Doa kita harus berpikir tentang Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Baru kita berdoa buat diri kita. Baru buat keluarga kita dan orang lain. So, rubah prioritas hidup kita. Utamakan Tuhan di dalam segala hal. Bangun pagi, utamakan Tuhan. Jangan utamakan yang lain, saudara. Ini penting. Survei membuktikan
generasi milenial berusia 20-30 tahunan, 4 menit pertama yang dilakukan waktu dia bangun tidur, ini kebanyakan saudara, 4 menit pertama yang dia lakukan bangun tidur adalah dia buka handphone, saudara. Ini survei, saudara bisa cari surveinya. 4 menit pertama yang dilakukan oleh generasi milenial adalah waktu dia bangun, dia akan cari handphone. So, belajarlah untuk utamakan Tuhan lebih daripada handphone kita, lebih dari Instagram dan media sosial kita. Dan kalau kita lihat di sana, Elia minta gini, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Nah, ada 3 kata roti di sana tadi yang saya jelaskan, saudara. Roti yang diminta pertama sama Elia waktu ibu ini lagi cari kayu bakar, rotinya adalah roti berbahan dasar gandum. Tentu si ibu ini bilang gini, nggak ada roti berbahan dasar gandum, ada juga ini adonan berbahan dasar tepung untuk dibuat roti. Oke, kata Elia, it's okay. Kalau kamu punyanya itu, nggak apa-apa. Kalau gitu, tapi aku minta roti yang berbahan dasar tepung itu yang masih panas. Ada 3 penyebutan kata roti dalam bahasa Ibrani di sana. Yang pertama roti berbahan dasar gandum. Ibu ini menjawab, nggak ada, adanya roti berbahan dasar tepung. Oke, nggak apa-apa, kata Elia. Tapi saya minta roti berbahan dasar tepung yang masih panas, yang baru keluar dari panggangan. Saudara, Tuhan sebetulnya nggak pernah minta banyak di dalam kehidupan kita. Waktu kita berani utamakan Tuhan, Tuhan nggak minta kok bangun pagi kita harus 1 jam, 2 jam cari Tuhan. Enggak, Tuhan nggak minta itu, saudara. Bagus kalau kita bisa, ya. Bagus kalau kita bisa spend segitu banyak waktu untuk Tuhan, that's good. Tapi kalau enggak, bukan itu kok. Bukan soal waktunya, bukan soal durasinya. Tapi yang Tuhan mau adalah satu prioritasnya. Yang masih panas kita berikan kepada Tuhan. Waktu kita bangun, berikan paling panas buat Tuhan. Kepintaran, hikmat yang kita dapat, talenta, berikan yang masih panas untuk Tuhan. Berikan semua yang terbaik itu untuk Tuhan, saudara. Tuhan nggak minta banyak, tapi Tuhan minta yang masih panas. Kalau engkau mau memberikan persembahan, berikanlah persembahan itu yang masih panas. Persembahkanlah tubuhmu ini yang terbaik. Persembahkanlah talentamu ini yang terbaik. Persembahkanlah waktumu itu yang terbaik. Persembahkanlah hartamu itu yang terbaik. Itulah yang masih panas yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Saudara, kunci yang keempat apa, saudara? Kunci yang keempat, percaya saja. Untuk percaya kepada perkataan Elia sebetulnya nggak masuk akal, ya. Udah orang nggak dikenal, baru ketemu gitu, tiba-tiba dia ngomong seperti itu. Sebetulnya ini terlalu supranatural lah buat dia. Tapi kuncinya adalah percaya saja. Waktu saudara mendengar firman ini, saya tahu saudara mulai bergetar hatinya. Dan saya mendorong saudara untuk ini. Percaya aja. Kalau kita hidup sama Tuhan, belajarlah untuk percaya aja. Percaya itu nggak bisa cuma 99,9%, saudara. Percaya itu harus 100%. Percayanya orang Kristen sama percayanya orang dunia itu beda. Percayanya orang Kristen adalah dia beriman kepada Tuhan, kepada sesuatu yang belum terjadi. Tapi dengan mata iman dia melihat, dia percaya. Sekalipun yang ada di depan mata bertolak belakang dengan apa yang diimani. Itu percayanya orang Kristen. Percayanya orang dunia apa? Dia udah lihat, dia baru bilang, iya saya percaya sekarang. Saya percaya sekarang kamu baik. Kenapa? Karena di hadapan mata saya melihat kamu menabur kepada orang miskin. See the difference? Lihat bedanya orang Kristen, percayanya orang Kristen dan orang dunia. So, kalau misalkan kita menjadi orang Kristen yang gayanya percaya kayak orang dunia, berarti kita belum percaya menggunakan iman. Kita masih percaya menggunakan mata. Percaya saja bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan Anda dan saya. Mujizat yang Tuhan berikan adalah mujizat yang cukup, dalam arti gini. Di ayat 14, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai ada waktu, ada tenggat waktu, ada deadline. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Artinya setelah hujan itu datang, dia harus mulai bercocok tanam kembali. Dia harus mulai mengusahakan. Mujizat yang terjadi, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Mujizat yang terjadi, nggak terjadi terus-menerus. Ada kala kita harus tahu kapan kita harus berhemat, kapan kita harus menabung, kapan kita harus menyimpan. Itu adalah gaya hidup waktu kita terima mujizat. Mujizat bukan sesuatu yang kita harus hambur-hamburkan, bukan. Tapi mujizat adalah sesuatu yang kita harus kelola dengan hikmat yang baik.
Sebab mujizat ada time limitnya. Ada time limitnya. Dan mujizat Tuhan berikan tidak berlebihan, tapi adalah untuk kita mengalami kecukupan di dalam Tuhan. Dan saudara, apa sih ketakutan terbesar Elia? Sidon. Kenapa Sidon? Gini saudara, Elia dikejar-kejar sama Isabel. Elia ketakutan setengah mati sampai dia bersembunyi di bukit batu. Isabel datang dari mana sih asalnya? Isabel itu datang dari Sidon, saudara. Isabel itu lahir menjadi orang Sidon, diperistri sama Ahab. Jadi sebetulnya ini seperti masuk ke dalam sarang raksasa di dalam kehidupan Elia. Karena Sarfat itu wilayah Sidon, bayangkan. Tuhan mengutus Elia untuk ke Sarfat, ke tempat di mana itu adalah ketakutan terbesar di dalam kehidupannya. Saudara, mungkin kita sedang mengalami ketakutan terbesar di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, kita harus berani menghadapinya. Kalau Tuhan menuntun kita, kita harus berani menghadapinya. Ketakutan-ketakutan terbesar itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Gak nyaman, saya tahu. Gak enak, saya tahu. Gak tahu kapan bisa menang. Iya, betul. Tapi bersama dengan Tuhan, sedikit demi sedikit, tapi pasti. Satu kali pasti kita lebih dari pemenang. Sebab itu janji firman Tuhan. Saudara, saya tahu keadaan hari-hari ini tidak mudah untuk setiap kita. Tapi kalau setiap kita mau pegang firman, lebih daripada pegang keadaan ini, lebih dari pegang ketakutan-ketakutan kita, Tuhan akan mengubah ketakutan kita justru menjadi kekuatan. Bahkan ada mujizat demi mujizat yang terjadi melalui kehidupan Elia. Melalui kehidupan kita pun sama. Waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan, mujizat demi mujizat, Tuhan bisa berikan, menyertai kehidupan kita waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu supaya firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah. Wahyukan kepada kami hal-hal yang tidak bisa disingkapkan oleh mata jasmani kami, tetapi melalui firman-Mu, pengertian demi pengertian Tuhan bukakan, membuat kami hari lepas hari semakin intim dengan Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu sikap hati kami benar kepada Tuhan, mujizat pasti akan menyertai kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau sangat baik. Saat ini hamba-Mu berdoa yang sakit, dimanapun berada, mungkin dalam ruang isolasi, dimanapun berada, Tuhan Kau yang sembuhkan. Sebab ini janji firman-Mu, bilur darah Yesus menyembuhkan. Dan Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu yang mendengarkan sedang dalam keadaan lelah, Tuhan berikan kekuatan. Sebab Engkau pun berjanji, Engkau akan memberikan kekuatan pada setiap kami. Engkau yang membangkitkan semangat yang patah pada setiap kami. Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu juga yang mungkin sedang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan. Kalau ada mereka juga yang sedang kebingungan dengan kuliah online, dengan pola belajar online, Tuhan berikan hikmat-Mu, hikmat yang melebihi hikmat Salomo. Tuhan berikan, sehingga mereka tahu bagaimana mereka dapat mengatasi rasa burnout, rasa lelah, rasa jenuh dengan pola belajar yang baru ini. Tuhan, tolong berikan kekuatan demi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu. Mujizat-Mu terjadi bagi setiap yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.